Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata pelajaran farmakognosi. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai Simplicia semen atau biji. Nah, pada Simplicia semen ini nanti kita akan bagi dua. Di bagian pertama ada 5 Simplicia, kemudian di bagian kedua nanti ada 5-6 Simplicia. Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa sih pengertian semen atau biji itu. Nah, semen ini merupakan bakal biji atau ovulum yang dihasilkan oleh tumbuhan berbunga dan dikenal sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, adapun Simplicia biji yang akan kita bahas itu ada 5. Yang pertama ada Arese semen, Coffee semen, Cole semen, Cucurbite semen, Feunigresi semen. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Arese semen. Memiliki nama lain biji pinang, jambe, berasal dari tanaman Areca catechu, keluarganya Arecaceae. Memiliki zat berkhasiat utama berupa alkaloid, berupa arekolin, tanin, dan lemak. Adapun khasiat dari biji pinang itu adalah memperkecil pupil mata sebagai obat cacing atau antelmintika, terutama cacing pita. Kemudian sebagai obat luka dan kudis. Adapun pemberiannya yaitu baunya lemah, rasa kelat dan agak pahit. Bagian yang digunakan adalah biji. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Berikut adalah gambar dari biji pinang. Kemudian yang kedua itu ada coffee semen. Memiliki nama lain biji kopi, berasal dari tanaman Coffea arabica linden X. de Wildem, disebut juga Coffea canephora, Pierre X. Feuchner, varietasnya robusta, dan beberapa spesies kopi lainnya. Biji kopi ini termasuk dalam keluarga Rubiaceae. Nah, zat berkhasiat yang terdapat di dalam biji kopi itu yang utamanya adalah kofein atau kafein. Kemudian ada asam kofeotanat dan kesantin. Adapun kegunaan biji kopi itu sebagai penawar racun atau antidota. Kemudian digunakan untuk penurun panas, antipiretik, peluruh air seni atau diuretika. Nah, jadi kalau setelah kita minum kopi terus kita kok merasa pengen buang air kecil terus, nah ini merupakan efek dari biji kopi. Adapun pemberiannya yaitu bau aromatik khas, rasa pahit. Bagian yang digunakan itu adalah biji yang telah disangrai dari buah yang masak. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Nah, bagaimana cara pengolahan biji kopi ini dalam beberapa penyakit? Ya, kita lihat cara pengolahannya. Yang pertama, sebagai penawar racun itu pakailah kurang lebih 5 gram biji kopi, kemudian disaring dan ditumbuk sampai halus. Kemudian disedot dengan setengah air panas, kemudian disaring lalu diminum tanpa ditambah gula, jadi nanti rasanya pahit sekali. Yang kedua, sebagai antipiretik, penurun demam, dan diuretik, melancarkan buang air kecil, yaitu caranya biji kopi hanya perlu dibuat menjadi minuman, dibikin minuman saja, nanti akan bisa menurunkan demam. Nah, sebagai obat luka, caranya adalah biji kopi ditumbuk hingga halus,
Serbuk kopi kemudian ditaburkan di bagian tubuh yang luka. Nah, sebagai obat luka, ini biji kopi cukup ditumbuk dan ditaburkan di bagian yang luka saja. Nah, berikut adalah gambar biji kopi. Semuanya pasti sudah tahu bentuknya seperti apa. Kemudian yang ketiga itu ada kolesemen, memiliki nama lain biji kola. Berasal dari tanaman, yaitu beberapa spesies kola, diantaranya ada kola nitida dan kola acuminata, Scott Ender. Keluarganya yaitu Sterculiaceae. Adapun zat utama dari biji kola itu ada kafein. Sebagian bebas dan sebagian terikat dengan zat penyamak sebagai kolatin dan kolatein. Kemudian di dalamnya mengandung teobromin, zat penyamak, kola lipase, kola oksidase, zat warna merah kola. Nah, adapun kegunaan dari biji kola itu digunakan sebagai minuman yang menyegarkan seperti halnya dengan teh, kopi, guarana, dan lain-lainnya karena berisi kafein. Adapun bentuk sediaannya dari biji kola ini adalah kola ekstraktum. Nah, bisa dilihat di Farmakope Indonesia. Bagian yang digunakan itu adalah keping biji dan inti bijinya. Pemerian, baunya lemah, rasa pahit dan sepat. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Adapun cara pengolahan dari biji kola, yaitu yang pertama, sebagai obat sakit kepala, dipakai kurang lebih 5 gram biji kola, kemudian disaring dan ditumbuk sampai halus, kemudian diseduh dengan setengah air panas, kemudian disaring lalu diminum. Yang kedua, cara pengolahannya, biji kola dibuat menjadi minuman yang menyegarkan. Yang ketiga, biji kola dibuat menjadi infus dengan memanaskan pada suhu tertentu. Adapun waktu panennya, tanaman kola itu mulai berbuah pada umur 5-6 tahun. Akan tetapi setelah berumur 2 tahun, tanaman ini akan menghasilkan buah yang banyak. Tanaman kola mempunyai 2 musim berbuah setiap tahunnya, yaitu pada bulan Mei sampai Juli dan bulan November sampai Januari. Buah kola bulat memanjang, berukuran panjang 8-15 cm, memiliki diameter 5-9 cm, kemudian berkulit tebal dengan permukaan bertonjol-tonjol, tergantung pada tangkai pendek, terdiri dari beberapa buah yang membentuk bintang. Buah masak ditandai dengan perubahan berangsur-angsur warna kulit buah dari hijau muda menjadi hijau tua, lalu kuning dan dapat membelah pada satu garis membujur. Panen buah dilakukan dengan memotong tangkai buah yang telah matang dengan parang yang dikaitkan pada ujung galah. Buah yang telah dipetik dibelah, kemudian bijinya dikeluarkan, lalu direndam dalam air selama 24 jam agar selaput bijinya terlepas. Nah, adapun bentuk dari buah kola dan biji kola adalah sebagai berikut. Kita lanjutkan. Yang keempat, ada Cucurbitae semen. Memiliki nama lain biji labu merah. Nama tanaman asal Cucurbita moschata. Berasal dari keluarga Cucurbitaceae. Biji labu merah memiliki zat berkhasiat berupa minyak lemak yang aktif terhadap pengobatan cacing pita,
yang terdapat dalam embrio dan selaput hijaunya. Penggunaannya yaitu sebagai obat cacing pita yang diberikan sebagai bentuk emulsa segar. Adapun pemberiannya tidak berbau rasa seperti minyak. Bagian yang digunakan berupa biji, penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Nah, adapun bentuk biji labu merah adalah sebagai berikut. Nah, dalam bahasa Jawanya ini disebut dengan waloh ya. Nah, kemudian kita lanjutkan yang terakhir atau yang kelima, itu ada Pheunigresi semen. Nama lainnya yaitu biji klabet. Memiliki nama tanaman asal Trigonella pheunumgressum. Berasal dari keluarga Papilionaceae. Biji klabet ini memiliki zat berkhasiat berupa minyak atsiri, alkaloida trigonelin atau alkaloida tanpa khasiat, ada lendir, minyak lemak, zat pahit, dan zat warna kuning. Adapun kegunaan biji klabet itu digunakan sebagai bahan pewangi. Pemberiannya bau aromatik khas, rasanya agak pahit, dan tidak enak. Bagian yang digunakan adalah bijinya. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Waktu panen yaitu setelah berumur 3-4 bulan. Tanaman ini baru dapat dipanen. Pemanenan dapat dilakukan setelah buah masak. Kemudian tanaman dicabut, dijemur sampai buahnya kering. Buah yang sudah kering kemudian ditumbuk untuk mengeluarkan bijinya. Setelah itu biji ditampi atau diayak untuk memisahkan biji dari kotorannya. Kemudian dijemur lagi hingga kering dan disimpan. Adapun bentuk dari biji klabet itu adalah sebagai berikut. Nah, mungkin sekian dulu materi semen atau biji untuk kali ini. Jika ada yang belum paham atau yang belum mengerti, bisa langsung bertanya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan menyimak video ini sampai selesai. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.